Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih teman-teman merasa hidup kita itu kayak website yang error? Tiba-tiba kita ada di fase ini, ada di fase itu, tanpa kita sadar dan tanpa pernah kita kira kita ada di fase tersebut. Dan selamat kepada kawan-kawan, kita sedang ada di program yang tepat, program 404 Faith Not Found. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Akbar sebagai host yang akan memandu acara dari awal sampai dengan akhir. Untuk itu, kita akan memasuki sesi dialog. Kita akan berdialog dengan satu narasumber yang luar biasa, yaitu Kang Lutfi. Ya, Kang Lutfi, saya silakan untuk masuk ke studio. Ya. Apa kabar Kang Lutfi? Alhamdulillah. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu latar belakangnya dari mana, terus dipanggilnya siapa, masih kuliah atau udah kerja, ya mangga Kang Lutfi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi. Untuk asalnya dari Jambi, bukan orang Sunda ya, bukan orang Jawa Barat juga. Dan sekarang lagi kuliah di UIN Sunan Gunung Bandung. UIN? Iya. UIN Sunan Gunung Bandung. Oke, fakultas apa Kang? Kalau untuk fakultasnya Fakultas Usuluddin, Kak. Usuluddin, luar biasa. Ya, pemikirannya kencang berarti. Belajar filsafatnya kok luar biasa. Wah, saya emang rupa-rupa anak filsafat mah ya. Oke, nah sebelumnya disclaimer Kang. Kalau misalkan ada perkataan atau pertanyaan yang kurang mengenakan, Akang boleh diam atau boleh skip aja gitu. Nanti dikode-kode ke saya, oke? Oke. Nah, kita mulai ke pertanyaan pertama ya Kang ya? Boleh. Oke. Saya dengar mungkin gini, saya tanya dulu, Akang pernah gak sih ngerasa ada di titik di mana Akang itu berada di bawah gitu, secara perilaku atau secara habit, secara kebiasaan, kayak sebenarnya aku ini harus dibenerin gitu. Pernah gak di fase tersebut gitu, Akang? Kalau ngomong tentang fase terburuk mungkin ya dalam titik terendah dalam hidup, mungkin sebelum masa kuliah mungkin itulah titik terburuk bagi saya gitu. Iya. Soalnya pada masa itu memang banyak habit yang kurang mengenakan ataupun habit yang tidak layak untuk dilakukan gitu. Oke. Pada zaman sebelum kuliah, tapi di zaman sebelum kuliah mungkin itulah titik terendah yang pernah saya rasakan selama di hidup ini sih. Oke. Berarti dari titik terendah itu Akang hari ini sudah merasa lebih baik ataukah bagaimana? Kalau dibilang lebih baik mungkin selayaknya manusia, tentu kita berusaha untuk menjadi lebih baik kan. Tapi untuk menuju ke sempurna yang bisa dibilang itu kan mustahil juga kan ya. Dan untuk sekarang mungkin masih dalam proses untuk ke tahap yang lebih baik lah. Walaupun belum sepenuhnya menjadi orang yang baik. Iya, menarik tuh. Biasanya kan orang itu kalau misalkan pengen lebih baik dan konsisten setiap harinya, ada yang nge-trigger gitu. Nah, kira-kira yang nge-trigger Akang untuk setiap hari lebih baik, setiap hari lebih konsisten, itu apa triggernya tuh Kang? Mungkin untuk triggernya mungkin memang karena landasan kita untuk beragama Islam Kang ya. Dan mungkin untuk menjadi titik ini juga sewaktu saya pulang dari melakukan habit yang buruk itu, saya melihat di malam hari orang tua saya lagi melakukan ibadah Kang.
Iya, iya. Tapi pas masa itu saya baru balik dari melakukan habit yang buruk gitu. Iya. Jadi saya langsung, hati saya itu langsung merasa tidak pantas lah untuk ada di rumah itu. Makanya saya untuk memantaskan diri untuk berada di rumah itu ya saya harus berubah menjadi lebih baik, Kang. Iya, berarti triggernya itu ada di em, Di orang tua, orang tua ya, ibu dan ayah. ibu dan ayah. Oh, oke, oke. Karena memang ketika kita di rumah kerasa banget ya kan, Iya, kayak mereka itu adalah orang terdekat kita dan kita harus jadi orang yang juga baik buat mereka gitu, Iya, yang betul. sebagaimana mereka inginkan anaknya gitu kan. Oke, Kang. Terus Akang pernah gak sih ngerasa hampa, ngerasa kosong hatinya gitu? Ini lebih deep talk lah gitu. Iya. Kira-kira gitu lah ya. Iya. Nah, lebih ke feeling gitu ketika ada di fase yang terendah itu rasanya kayak gimana? Gundah gulana kah, atau sedih kah, atau kayak kok gini ya gitu, atau gimana gitu? Mungkin di dalam fase terendah atau titik terendah, Iya, Kang, ya. iya. Dalam fase itu mungkin sewaktu kita mengerjakan kebiasaan yang buruk itu mungkin kita merasakannya kayak ya senang-senang aja, Kang, ya. Karena dosa pasti merujuknya banyak kepada kesenangan gitu, Betul, Kang, ya. betul. Tapi sehabis kita melakukan kegiatan yang tercela itu, Iya. mungkin itulah titik di mana kita merenung ataupun iya. merenungi apa yang telah kita lakukan tadi, dan itu merasa sangat hampa sih, Kang. Oke, oke. Setelah melakukan itu, tapi dikala melakukan itu lagi itu tidak terasa sih, Kang, karena ya itu memang berbentuk kesenangan kita dan perbuatan Oke, itu. jadi tidak terasa perbuatan kesenangan sebelumnya gitu. Oh, oke, 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 oke. Jadi karena akan merasa bahwa perbuatan itu sudah tidak senang lagi, maka itu akan berdampak setelahnya tidak akan dilakukan karena rasanya sama gitu. Iya, karena rasanya Oke. Tapi emang itu bakalan jadi lingkaran setan banget ya kira-kira. iya, Kang, soalnya makanya itu saya berusaha untuk mencoba keluar dari lingkaran itu. Tapi ya memang butuh masa yang memang cukup ini kan, Kang. Oke. Kalau misalkan ditanya gitu, hal yang paling berat untuk ditinggalkan itu apa, Kang? Sebenarnya kalau ditanya apa yang paling berat dari fase melakukan habit yang buruk tadi itu, Kang, ya. Kalau untuk sebenarnya semuanya berat, Kang, ya, karena semuanya berbentuk kesenangan gitu. Betul. Kesenangan duniawi yang memang kalau kita melakukannya emang itu sangat susah ditinggalkan, karena itu emang ya perbuatan yang godaan syaitan gitu kan. Jadi emang sangat susah ditinggalkan semua sih menurut saya, Kang, ya. Tapi ya itu karena kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya saya berusaha untuk meninggalkan dari lingkaran setan tadi itu. Oke, ya. Begitu banyak gitu ya kawan-kawan bahwa kita punya banyak kesempatan untuk bisa lebih baik setiap harinya, tapi terlepas dari itu adanya batasan dari Tuhan tentang sampai kapan kita hidup menuntut kita untuk lebih baik lagi. Dan siapa tahu dan tidak ada yang tahu kalau kita itu akan mati kapan begitu ya, Kang, ya. Kalau saya sih ngerasain gitu ya, Kang. Gitu, karena saya pun sama gitu manusia. Dan setiap kali kita jatuh terus pengen bangun lagi, saya tuh sering kali ingat ke satu ayat, kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah gitu. Jadi Allah itu mengisyaratkan kepada hambanya yang berdosa, yang melampaui batas, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah gitu. Nah, itu yang jadi motivasi saya gitu, dan mungkin motivasi Akang juga tadi, wah, sangat memotivasi saya juga gitu dan kawan-kawan. Oke, teman-teman, masih ada keseruan di segmen selanjutnya. Kita akan melaksanakan games, tapi sebelum itu, tapi setelah jeda yang satu ini. Butuh kehangatan. Ada istri,
Tidak ada. Ada teman yang nyari? Tidak ada. Ada tetangga yang nyari? Tidak ada juga. Masih butuh kehangatan? Ada mie instan? Cari di lemari. Tidak ada. Cari di laci. Tidak ada. Cari di warung. Tidak ada payung. Cari mie instan di Gomart. Pasti ada. Mie Sedap presents I'm Anyusop. Mie Sedap, my favorite. This is the ultimate taste. karena semua berawal dari perjalanan mencari rasa ultimate yang semua suka. Love. At first slurp. I get it. Inovasi kesedapan tanpa henti. Sedapnya. Hangatkan suasana. Sedapnya rasa bikin momen lebih hidup, penuh warna dan rasa. The best feelings. Dari kental laksa, goreng kriuk, sampai gurih koyanya, jadikan hidup lebih sedap. The experience. Dari satu mangkuk mie, sedapkan pada juta mimpi. Satu sedap, yang semua orang cari. Mie Sedap brings taste to people's lives. Dari Wings Food. You should try it. Ada yang berbuka sekejap demi berbukamu yang lengkap. Karena mereka tahu memberikan kebahagiaan adalah kebahagiaan. Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi, namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Sarapan itu lagi. Zaman now harus yang wow. Wow spaghetti. Wow. Malam ogah yang biasa. Zaman now makan yang wow. Rasanya seru-seru. Keju creamy carbonara, sosis gurih bolognese, dan ayam garlic alio e olio. Ada bubuk tapenya. Wow spaghetti. Zaman now makan yang wow. Anak banyak akal, punya cara spesial. Makan yang manis-manis. Pepsodent double kalsium, perlindungan terbaik. Gak ada lawan, jaga gigi berlubang. Oke, kembali lagi di program kami. Di segmen ini kita akan main games nih Kang, ya. Oke, sebelum main game saya akan minta Akang untuk mengambil barbel yang di sebelah Akang di sana, sama pot vas bunga yang ada di sebelah Akang juga. Nah, oke. Nah, ada peraturannya nih. Saya akan berikan pertanyaan ya seputar hijrah begitu. Nanti kalau misalkan iya setuju gitu, pernah Akang angkat. Kalau tidak pernah angkat yang barbel ya kalau pernah. Kalau yang tidak pernah angkat yang pas. Pas gitu ya. Oke, sudah siap Kang? Boleh dipegang benda barbel sama pasnya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Nah, pernah nggak Akang mengalami momen gagal, terus bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi gitu?
Angkat langsung Kang ya? Iya. Ini. Nah, kenapa? Masih diangkat kan? Oh masih diangkat. Kenapa? Merasa gagal Kang ya? Iya. Dan bangkit kembali. Kalau dibilang gagal pasti semua orang di fase hijrah Iya. selalu merasakan fase gagal Kang ya. Iya. Entah itu karena kita kadar iman kita itu pasti naik turun juga Kang ya. Iya. Jadi mungkin lebih sering merasa gagal gitu Kang ya, karena banyak hal yang kita inginkan justru tidak tercapai dengan perubahan itu juga. Betul. Jadi dan tentunya ya titik kembalinya ya alhamdulillah disadarkan dengan banyak hal mungkin yang memang membuat kita jadi lebih tersadarkan dengan apa yang harus kita lakukan. Tentu mengupgrade diri juga butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Oke. Mungkin disadarkan dengan hal-hal yang secara tidak langsung itu, yang secara kita tidak sadari itu menjadi petunjuk untuk kita untuk menjadi lebih baik lagi kan. Mungkin gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Turunin dulu ya. Agak berat tapi baru Agak berat ya, gak apa-apa, biar maco. Oke, pertanyaan kedua. Pernah atau tidak pernah Akang merasa bahwa ketika doa itu tidak terkabul, Akang Allah tidak menolong saya gitu dalam hijrah gitu. Pernah nggak gitu? Oke, pernah berarti ya. Pernah. Kalau dibilang masalah doa mungkin memang sering kita merasa doa kita tidak diijabah Kang ya. Iya. Dan dengan hal itu juga saya juga bisa belajar bahwa ya nggak semua tentang doa itu harus selalu diijabahkan setelah kita berdoa Kang. Mungkin masih menunggu waktu yang tepat. Sama dengan halnya dengan fase yang hijrah sekarang. Iya. Dan dulunya juga saya kan belum berubah menjadi lebih baik, dan sekarang alhamdulillah dikabulkan untuk menjadi lebih baik, dan tentunya itu butuh proses gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kang. Pernah atau tidak pernah Akang ditinggalkan oleh teman, lantas Akang keberatan lagi untuk lanjut hijrah gitu? Tangan kiri nggak apa nggak ya? Oh, tidak pernah berarti? Tidak pernah. Soalnya walaupun saya di dalam lingkaran setan, alhamdulillah, walaupun kelakuannya yang buruk, tapi hatinya itu tetap hati yang baik gitu. Jadi entah itu temannya ingin memilih jalan apa, selagi itu tidak merugikan dia welcome aja sih. Gitu. Jadi selama di lingkaran setan, tapi teman kita bukan setan lah. Iya, itu mungkin sifatnya yang setan. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya Kang. Pernah atau tidak pernah takut dicap sok suci? Sama teman atau sama keluarga gitu. Mungkin kalau dibilang takut dicap, mungkin kita pasti selalu, setiap orang yang ingin hijrah pasti selalu takut dicap sok suci gitu kan. Tapi terlebih dari itu ya karena kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, itu saya harus mengabaikan ucapan dari orang itu juga sih Kang, dan saya tidak menghiraukan itu. Tapi kalau masalah takut ataupun sering menduga itu, mesti saya sangat sering menduga kalau orang-orang itu sering menyebutnya sok suci sih Kang. Tapi terlebih dari itu ya saya dengan prinsip saya ingin menjadi lebih baik, ya saya hiraukan aja sih ucapan dari mereka yang membuat saya menjadi lebih down mungkin nantinya. Tapi justru saya ingin meninggalkan ucapan itu, jadi ya udah saya fokus mengupgrade diri saya aja sih Kang. Oke, berarti pernah ya? Pernah. Ya, pertanyaan selanjutnya Kang. Pernah atau tidak pernah Kang merasakan kesepian gitu di saat konsisten untuk hijrah? Oh, pernah. Pernah. Soalnya kalau dibilang sepi atau apa tadi Kang ya? Kesepian, kalau masalah kesepian mungkin karena saya yang awalnya berada di lingkaran setan itu, justru lebih dominan teman-teman saya kan di lingkaran setan itu tadi. Dan justru saya ingin hijrah sendiri, justru saya merasa kesepian. Soalnya tidak, dikala kita sering melakukan habit yang buruk itu selalu di lingkaran yang banyak dengan teman, tapi justru ingin menjadi pribadi yang lebih baik, justru saya merasakan kesepian gitu. Soalnya memang yang ingin menjadi pribadi lebih baik dan meninggalkan lingkaran itu justru saya sendiri gitu Kang. Tapi ya itu tidak menutup kemungkinan untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik sih Kang gitu. Oke. Ya,
sebetulnya kita pernah di fase seperti itu ya kan. Cuman selalu ada dan senantiasa ada cara Tuhan gitu untuk bagaimana mengembalikan kita pada jalan yang lebih baik gitu lah ya. Tanpa kemudian kita merasa pernah sendiri tadi gitu. Justru kan itu challenge buat kita gitu. Dikala kita sudah berubah, gimana nih gitu caranya kita masih agile gitu, masih adaptif gitu ya dengan teman-teman setan kita gitu. Jadi itu tantangan lah ya, emang asik gitu hijrahnya, asik sebenarnya mah gitu. Sebenarnya Asik banget gitu. Oke Kang, terima kasih. Ini gamenya sudah habis. Tapi masih ada pertanyaan, kita masih diskusi ya. Asik lah ya tadi ya Kang Lutfi. Terus kira-kira yang jadi titik balik gitu, yang jadi titik balik Akang untuk hijrah itu kayak misalkan benar-benar udah stop nggak mau lakuin lagi, nggak mau melakukan itu lagi. Itu gimana tuh? Di fase Akang pernah nggak ngerasain itu gitu? Iya. Berarti titik baliknya Kang ya? Iya. Titik baliknya. Mungkin seperti yang saya ceritakan di awal tadi sih Kang, karena di waktu saya melakukan habit yang buruk itu ataupun sehabis dari lingkaran setan yang dimaksud tadi itu, justru saya menemukan orang tua saya lagi beribadah, yaitu contohnya di malam hari orang tua saya lagi tahajud dan baca Al-Quran, sedangkan saya pulang dalam kondisi yang tidak mengenakan untuk dilihat sehabis melakukan perbuatan tercela itu. Dan justru di sana saya langsung merasakan seperti, masa sih orang tua saya melakukan ibadah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru anaknya ini malah menjauhi perintah Allah gitu dan justru mendekatkan kepada larangan Allah gitu. Dan sewaktu itu saya langsung berpikir untuk kayaknya saya harus berhenti deh di lingkaran ini. Soalnya memang itu sangat tidak bagus juga untuk kedepannya, dan saya sangat tersadarkan dengan sewaktu saya pulang itu saya melihat orang tua saya, jadi ya mungkin akan juga bisa merasakan ya. Sehabis kita melakukan perbuatan tercela, sehabis kita berbuat maksiat, justru di fase itu kita mendapatkan orang tua kita sedang beribadah, justru masih bertolak balik banget gitu kan. Dengan apa yang kita lakukan. Dan itu yang membuat saya menjadi ya lebih introspeksi diri, dan itu yang membuat saya menjadi titik balik saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan kajian atau memperbanyak lagi ilmu agama yang ingin saya dalami juga sih. Oke. Kalau dari Akang nih, tadi kan mungkin secara pengalaman gitu ya, secara spiritual hubungan Akang dengan Tuhan gitu, melalui orang tua. Tapi apakah ada gitu secara pemikiran gitu? Kan anak Usuluddin gitu. Iya, anak Usuluddin. Nah, ada gak titik tolaknya tuh? Wah, lebih ke pemikirannya gitu, atau pure semuanya dari memang pengalaman dari anak orang tua, terus karena itu saya pengen lebih baik lagi gitu, atau gimana kan? Mungkin salah satunya tadi yang paling jadi patokan utama kenapa saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin ya itu tadi Kang ya, yang ke orang tua. Tetapi kalau masalah pemikiran, justru karena saya masuk ke dalam kampus Islam dan Fakultas Usuluddin, dan itu justru menjadi titik balik saya juga gitu Kang. Dengan adanya itu saya juga merasakan malu apabila saya tetap di lingkaran itu juga, dan itu yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik mendalami ilmu-ilmu agama, apalagi saya di Fakultas Usuluddin, dan itu yang mengubah pola pemikiran saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik sih Kang. Oke. Berarti banyak ya secara pengalaman dengan orang tua di kampus juga, triggernya banyak lah ya. Oke Kang, oke. Kira-kira nih ada nggak gitu kalimat atau selain dari sudut pandang kita kepada orang tua gitu ya, persepsi kita ke orang tua, ada nggak gitu orang tua, kata-kata orang tua atau kata-kata guru, kata-kata mentor yang benar-benar melekat gitu di Kang Lutfi gitu? Kalau masalah melekat, mungkin sewaktu saya pas SMA saya pernah ikut kajian juga gitu Kang. Dan ustadznya itu pernah berkata Kang, kalau nggak salah ya dalam hadisnya, saya lupa bahasa Arabnya, yang penting yang intinya juga itu apabila kita hari ini itu lebih buruk dari hari kemarin, kita termasuk orang yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita sama
dengan hari yang kemarin itu kita termasuk orang yang merugi, dan apabila kita itu lebih baik dari hari yang kemarin, kita termasuk orang yang beruntung dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi, ya, dari hadis tersebut mungkin itu menjadi patokan saya untuk menjadi lebih baik, karena saya tidak mau termasuk orang yang merugi itu, apalagi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah titik balik, Kang, kira-kira apa yang Kang lakukan gitu? Perbaikan apa yang bisa dilihat dan benar-benar dirasakan sampai dengan sekarang konsisten? Mulai dari perbaiki apa dulu, Kak? Mungkin yang paling saya perbaiki lebih dahulu sih lebih ke sholat sih kan, soalnya kan sholat imanuddin ya, Betul. tiang agama. Kalau tiangnya aja sudah rusak, bagaimana kita ingin membangun sebuah agama yang lebih, menjadi pribadi yang lebih baik juga gitu. Oke. Sedangkan tiangnya aja kita nggak bisa bangun gitu kan. Oke. Ya betul sih ya. Kadang kita merasa bahwa sholat itu nggak ada hubungannya gitu sama konsisten. Tapi di balik hijrahnya kita, justru komitmen kita terbesar dengan Tuhan gitu ya adalah di yang sholat itu ternyata ya. Dengan mungkin saya juga pernah kan gitu ya, merasa sholat itu pasti kan gitu ya, sholat doang gitu kan, padahal kan ibaratnya kayak kita sama orang tua kita gitu nggak ketemu seharian gitu kan, seminggu gitu, kan sedih gitu ya orang tua gitu. Nah ini apalagi hubungan kita dengan Tuhan gitu. Tuhan sendiri yang perintahkan langsung gitu ya kepada kita, mengisyaratkan kepada kita gitu bahwa kalau kalian mau dekat gitu dan meminta petunjuk kepadaku, meminta pertolongan kepadaku, beribadahlah kan gitu ya Kang ya. Di surat Al-Fatihah itu kan paling jelas isyaratnya begitu gitu. Jadi luar biasa Kang, banyak sekali lah pengalaman Akang gitu dan juga kawan-kawan yang menyaksikan yang relate gitu ya dengan kita begitu. Nah Kang, terima kasih kan atas waktu yang diberikan dan juga sudah menyampaikan amanat gitu ya atau pengalaman secara langsung kepada kita supaya kita bisa belajar langsung pada Akang gitu yang hijrah. Oke. Untuk itu cukup sampai di sini segmen kita dan program kita. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tetap terus saksikan 404. Ini bisa baca kawan-kawan? Fight not phone. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. 4 Faith lagi. Salah. Ulang.